Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam situasi seperti ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin mengucap syukur melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan menjamah anak-anak-Mu yang boleh hadir Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karuniamu Bapa,
kasih Yesus. Glory haleluya Yesus, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Menjamah hati kami Tuhan. Engkau yang mengerti hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku,
jauh dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semua percaya dan mengasihi Allah sama-sama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, terimalah setiap pujian, penyembahan kami bagi hari ini. Boleh berkenan menjadi persembahan kami yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Membuka hati anak-anak-Mu yang akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Ini sudah bulan yang baru ya, bulan Agustus. Dan firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita semuanya tentang doa kesembuhan. Kenapa saya berbicara tentang doa kesembuhan ini? Karena cukup memprihatinkan, menyedihkan sekali, karena ada beberapa jemaat yang terpapar. Sampai hari ini sudah ada 20 orang terpapar, dan puji Tuhan berangsur-angsur lebih baik. Tapi gelombang yang pertama dulu ya, awal Januari
penasihat kita almarhum Tarmin dipanggil Tuhan. Dan gelombang kedua ini ada 2 jemaat yang dipanggil Tuhan, ya. Ibundanya Tia di Rabu kemarin 14 Juli dan Pak Basuki tanggal 18 Juli kemarin. Ada 2 ekstrim orang kalau minta doa kesembuhan sama Tuhan. Yang pertama bahwa ada yang berkata, oh mujizat masih ada. Mujizat masih ada, penyembuhan masih ada. Tapi kalau mujizat itu tidak terjadi, itu berarti kamu kurang iman, doamu kurang kuat, kamu masih ragu. Ada yang ekstrim yang kedua mengatakan bahwa, oh enggak, mujizat itu hanya terjadi pada masa Alkitab. Ya kalau sekarang ini enggak ada, itu yang terjadi dalam dunia teologi. Nah, hari ini kita mau lihat satu persatu tentang doa kesembuhan. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan orang sakit? Apa yang menyebabkan dunia ini sakit? Apa yang menyebabkan kita sakit? Kita tahu, alasan yang paling utama adalah dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ingat ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengakibatkan seluruh dunia ini berada dalam kutukan dosa. Kita nggak mau hidup dalam dunia yang sempurna. Dan Roma pasal 5 ayat yang ke-14, ayat 12, Roma pasal 5 ayat 12, versi firman Allah yang hidup mengatakan bahwa dosa itu merusakkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu menjadi tua, usang dan berakhir pada kematian. Pengkhotbah juga mengatakan ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk mati. Itu sesuatu yang kita bisa lihat. Tetapi ada beberapa hal yang kita mau lihat hari ini. Yang pertama, kenapa orang sakit? Karena dia melanggar prinsip dasar, yaitu tentang hukum alam, prinsip dasar kesehatan. Ada satu iklan rokok ya, dikatakan selalu penutupnya selalu berkata rokok itu membunuhmu. Tapi orang juga masih merokok. Betul nggak? Narkoba itu merusakkan tubuh, jiwa, otak, rohani. Tapi orang masih juga pakai. Masalah tentang kesehatan, zaman sekarang ini zamannya medsos ya. Di media sosial itu ada namanya mukbang. Itu bahasa Korea ya. Mukbang itu ada seseorang yang misalnya dia sedang siaran, bisa siaran langsung biasanya, tapi orangnya itu lagi makan besar, sejumlah besar makanan, dan makanannya itu nggak ukuran. Akibatnya apa? Ada seorang wanita yang mungkin dari Tiongkok mungkin ya, atau dari Jepang saya nggak tahu, tapi dia itu dulu kurus sekali. Wah, makannya itu saudara bisa membayangkan ya, mimbar saya ini kalau dia makan, wow, kepiting atau udang itu jumlahnya belasan dan puluhan, lebih dari 20. Akibatnya dalam waktu kurang dari 1 tahun, dari kurus kering, lalu jadi gemuk. Lalu saya dengar ceritanya obesitas dan lalu meninggal. Dulunya sehat, sekarang sakit. Kenapa? Ya karena mukbang itu. Ada penulis buku namanya Macmillan dan David Stern. Dia menulis buku tentang Known of this Disease. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah mengeluarkan buku ini. Mungkin saudara pasti lupa ya. Ini adalah dokter medis yang memanfaatkan pengalaman dirinya, profesinya sebagai dokter, tapi 2 orang ini anak Tuhan. Dan dia sharing, berkata bahwa Alkitab itu bukan saja panduan untuk perkembangan rohani, tapi Alkitab juga untuk panduan untuk kehidupan fisik kita, emosi kita. Dan buku ini mengambil ayat utama dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. None of this disease, tidak ada satu penyakit manapun. Nah, dalam buku ini diceritakan ya, ternyata penemuan ilmiah medis, misalnya contohnya tentang penyakit menular. Ternyata aturan ini, ingat ya, sekarang ini pandemi COVID, apalagi varian Delta, mengerikan sekali. Itu penyakit pandemi yang menular cepat. Dan sudah tahu, Alkitab sudah menulis di dalam Taurat ini. Ingat ya, Taurat itu ditulis tahun 1445 sebelum Masehi. Sekarang 2021. 1445 ditambah 2021. 3.466 tahun yang lalu. Hampir 3.500 tahun yang lalu. Ajar apa tentang penyakit menular? Kamu harus cuci tangan. Kamu harus ganti baju. Kamu harus mandi. Kalau yang sakit harus dikarantina, ya, kamu harus menjaga jarak, kamu harus merawat mayat dengan benar, kamu harus membuang limbah dengan benar. Dan itu tindakan yang Tuhan ajarkan kepada umatnya, mereka nggak tahu. Ini cara pencegahan. Luar biasa nggak Tuhan, firman Tuhan. Bangsa yang nggak ngerti apa-apa diajar. 3.466 tahun yang lalu. Sama aturan sahabat, kamu harus istirahat. Sama seperti kita. Sekarang ini kita generasi rebahan, stay at home. Ya, harus di rumah, ibadah juga di rumah. Sama persis, peringatan misalnya dalam Taurat juga kamu harus menghindari namanya alkohol. Efesus membahas itu, Perjanjian Baru Amsal membahas itu. Kalau kamu pakai, maka akan menimbulkan kerusakan. Dan ternyata medis mengatakan betul, syaraf bisa rusak. Ibu yang hamil, kalau dia peminum, maka bayi yang dilahirkan itu punya akan gangguan. Ada gangguan seksual. Kalau para pria atau wanita suka pemabuk atau suka tukang minum. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, tidak ada penyakit menular kalau kamu setia kepada pasanganmu. Kenapa? Dunia sekarang pakai homoseks dan itu dilarang Tuhan. Tidak boleh incest, dilarang Tuhan. Dilarang perzinahan. Kenapa? Karena itu akan membawa penyakit menular seksual. Sekarang ini orang pandemi, wow, emosi kita benar-benar diuji ya. Dan Alkitab mengatakan sakit itu namanya sakit jiwa kita. Iman itu yang membuat kita bisa mengatasi stres kita. Iman itu yang kalau percaya firman Tuhan itu yang membuat kita bisa mengatasi kemarahan kita. Tapi kalau kita gagal, gangguan psikologis, perilaku yang menyimpang. Dan Alkitab juga menolong. Bagaimana mengatasi kalau kita kehilangan orang yang dicintai. Bagaimana kita hidup berkemenangan di tengah-tengah persoalan ini. Bahkan juga Alkitab mengajarkan, kamu harus belajar mengerti, memahami arti kematian. Mati dengan damai. Bahkan beberapa sekolah kedokteran Amerika Serikat juga mengakui, medis tidak bisa dilepaskan dari iman. Dan buku ini tujuannya menyoroti bahwa Tuhan sudah kasih instruksi kepada kita. Melindungi kita secara rohani, secara mental, secara fisik, jauh sebelum manusia bisa paham itu. Ingat ya, kesimpulan yang pertama tadi itu. Kita sakit karena kita melanggar hukum alam Tuhan. Hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat slide yang kedua. Kenapa orang bisa sakit? Orang sakit karena dia melanggar namanya hukum moral.
Contohnya ya di Perjanjian Lama. Ketika orang Mesir melanggar hukum moral Allah, kekerasan hati melawan Tuhan, dikasih tulah. Miriam itu kakak dari Musa, cecenya Musa, bayunya Musa. Ketika Miriam merasa bahwa kenapa adikku memerintah aku? Memang Musa saja yang dipakai oleh Tuhan, aku kan juga nabi. Tapi Musa dihukum oleh Tuhan dengan sakit kusta. Kenapa? Karena dia melanggar hukum moral. Allah sudah mengangkat Musa menjadi leaders. GHC, ya, ini ajudannya Nabi. Dia sakit kusta karena dia berbohong, karena dia menipu, karena dia matre dengan upeti yang dimiliki oleh Naaman. Raja Uziah, Raja Yehuda, awal mulanya dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Nah, ini penyakitnya. Kalau sudah mulai diberkati, kaya, lalu jadi sombong, berubah hatinya. Dia mulai mengambil hak. Aku ini raja kan? Ini negara kecil sekarang jadi besar, jadi kuat. Ini karena aku. Dia ambil haknya imam, membakar ukupan di Bait Allah. Bukan kamu saja yang boleh, aku juga boleh. Dan Tuhan akhirnya menghukum Raja Uziah dengan penyakit kusta sampai mati. Sekarang saya bicara perjanjian baru. 1 Korintus pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ini persis hari ini, kita perjamuan kudus ya. Kenapa di antaramu ada yang sakit? Dan ada yang juga menderita sampai mati. Karena kamu minum dengan tidak layak tubuh dan darah Tuhan. Tidak mengakui tubuh Tuhan. Dosa yang belum diakui. Dan Wahyu pasal 2 ayat 22 mengatakan kepada kita bahwa aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ya, pahami ini. Sekarang bagian yang ketiga. Perhatikan yang bersama-sama. Kenapa orang sakit? Yang ketiga, setan itu diizinkan. Setan diizinkan oleh Tuhan menimbulkan rasa sakit. Kita paham ya? Bagian yang pertama itu adalah Ayub. Dan kita tahu Tuhan berkata, iblis datang kepada dia dan kepada Allah dan mengatakan minta izin untuk mencobai Ayub. Dan Ayub kena penyakit sejenis kanker di kulitnya sekujur tubuhnya. Iblis. Yang kedua, kita tahu cerita Raja Saul. Dan kita harus tahu ya, Saul jiwanya terusik karena dia mulai iri hati. Dan akhirnya dia sakit hati dan iblis terus bekerja. Karena Saul tidak mau melepaskan hidup pengampunan itu dalam kehidupannya. Karena Saul tidak mau membereskan persoalan dia dengan Daud, dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab memberikan frasa iblis yang datang dari Tuhan. Maksudnya diizinkan seperti Ayub. Di perjanjian baru sama persis. Ketika Alkitab mengatakan Rasul Paulus, sudah ngerti? Alkitab mengatakan Paulus berkata begini. Ada duri di dalam daging. Dan duri dari dalam daging itu adalah utusan iblis. Itu masalahnya. Rasul Paulus dia bermasalah dengan penglihatan yang kabur, sakit matanya. Dia masalah sakit mata yang gak sembuh-sembuh. Dan itu sebabnya Allah mengizinkan
Ingat ya, paham ya. Allah mengizinkan iblis untuk menyerang orang anak-anak Tuhan. Waduh, mungkin sudah berkata begitu. Ingat ya, pegang firman Tuhan. Allah tidak mencobai kita melebihi kekuatan kita. Allah tahu sampai mana batas kita. Ingat, iblis tidak berkuasa penuh. Kalau masih ingat saudara kemarin Bible class ya, kita mesti memahami. Kebebasan iblis itu terbatas. Dia tidak bisa berbuat seenaknya. Tapi kita melihat pelayanan Paulus terganggu karena penglihatannya seperti ini. Bermasalah seperti ini. Ingat ya, Allah tahu sampai batas mana. Dan ingat, rancangan Tuhan itu dipakai untuk kebaikan kita. Sekarang bagian yang keempat. Ingat ya, kenapa Allah mengizinkan kita kena sakit? Bagian yang keempat, karena demi kemuliaan Allah dan demi kebaikan kita. Ayo kita baca sekarang ya. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kalau saudara masih ingat beberapa saat yang lalu saya menerangkan tentang Bible Class, tentang kasih contoh orang yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 3. Murid-murid tanya, guru, orang ini buta karena orang tuanya atau karena dirinya sendiri? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Makanya kenapa kita bisa sakit? Karena Allah sedang mengerjakan kemuliaannya di dalam diri kita. Saudara ngerti tidak? Ada seorang penyanyi terkenal lagu Natal. Saya ingat kaum wanita pernah nyanyi itu ya. Di sini tuh masih ingat itu. Feliz Navidad. Saya nggak lupa gerakannya ya. Mama Endel itu nyanyikan Feliz Navidad. Nah itu bahasa Spanyol. Selamat Hari Natal. Tahu siapa yang ngarang? Yang ngarang namanya seperti anak saya, Jose. Bukan Jose, maksudnya Jose ya. Jose Feliciano. Dia penyanyi, dia komposer, dia dari Puerto Rico. Dan dia terlahir buta. Saya katakan, dia terlahir buta. Dia punya bakat pertama kali umur 7 tahun, main akordeon. Ada seorang yang namanya Max Lucado, dia berkata dalam artikel bukunya, It's Not About Me. Itu bukan tentang diri kita. Dia cerita tentang temannya yang sakit kanker. Beberapa hamba Tuhan datang mengunjungi dia di rumah sakit dan berkata, ya memang berdoa ya, menghibur, mendorong. Dan hamba Tuhan itu kebanyakan berdoa, kamu sakit kanker, kamu bisa dijamah Tuhan, kamu bisa disembuhkan Tuhan. Kalau kamu punya iman, imanmu masih gede, kamu mesti beresin hidupmu, nanti Tuhan jamah hidupmu. Sebagian besar hamba Tuhan datang dan berdoa untuk kesembuhannya dan selalu berkata, imanmu masih kurang, imanmu masih kurang. Max Lucado datang dan berkata, it's not about you. Ini bukan tentang kamu. Tapi kamar rumah sakit ini dipakai oleh Tuhan sebagai karya agung Allah dalam kehidupanmu, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Bagaimana kamu ketika menderita, kamu masih bisa memuji Tuhan, kamu bisa berdoa dan orang lain melihat terang dan menjadi berkat buat orang lain. Ingat ya, ada 4 hal kenapa orang bisa sakit. Sekarang bagian yang kedua, apa sih yang bisa menyembuhkan penyakit? Ini pertanyaan banyak orang. Apa sih yang bisa menyembuhkan penyakit? Nah sekarang kita lihat Alkitab mengatakan apa bagian yang pertama. Apa sih yang bisa menyembuhkan penyakit? Istirahat. Kenapa ya kalau orang sakit disuruh istirahat banyak? Alkitab sudah mengajarkan prinsip PL. Sabat,
istirahat. PL juga mengajar kalau orang sakit mesti dikarantina. Kalau kita kan bilang isoman. Supaya dia bisa beristirahat. Sudah ngerti enggak? Tuhan Yesus saja ketika dia melayani selesai. Pernah baca Alkitab enggak? Yesus sedang tertidur di buritan kapal. Yesus pergi dan beristirahat. Kenapa? Yesus mau memulihkan diri sendiri. Yesus mengundurkan diri. Yesus ada di rumah. Kenapa? Karena istirahat. Pahami, rasul-rasul juga pernah mengalami kelelahan fisik. Ingat ya, Paulus tadi sakit mata. Saya tunjukkan lagi sakit lagi. Kalau mau baca Galatia 4 ayat 13, ini sakit Paulus, sakit fisik. Ini tahun 48 kira-kira. Di Galatia, waktu pelayanan menginjil. 2 Korintus 12 yang kita tahu tadi itu sakit menahun, sakit mata Paulus. Filipi 2 ayat 25 sampai 30, Epafroditus, rekan Paulus, badannya lemah. Ini tahun 60 sampai 61. Saya urutkan tahunnya ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Timotius sakit pencernaan. Ini hamba-hamba Tuhan semuanya. 2 Timotius pasal 4 ayat 20, Trofimus sakit waktu melayani, ditinggalkan di Miletus dan suruh pulang ke Yerusalem tahun 64. Saya baca artikelnya Halodoc, dia berkata seperti ini. Istirahat yang cukup itu memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Dan penelitian kepada 150 orang, kalau tidur kurang dari 7 jam satu hari, kita rentan kena sakit. Ingat ya, pandemi ini kebanyakan work from home dan banyak istirahat. Tapi masalahnya PPKM ini, saudara pakai malam buat tidur malam atau melekan malam? Makan malam-malam, nonton drakor malam-malam. Yang mudah, saya nggak nonton drakor, main game malam-malam. Sama nggak? Pastor Vance Hofner, dia berkata, if you don't come apart for a while, you soon come apart. Kalau kamu tidak mau menyendiri, terpisah untuk beristirahat, ini idenya di situ. Sementara waktu, kamu nanti akan berpisah dari dunia. Istirahat itu penting. Yang kedua, apa yang bisa menyembuhkan? Bagian yang kedua, penyembuhan itu dengan obat. Itu Alkitabiah. Kenapa? Ada banyak orang Kristen, saya ralat lagi, ada beberapa orang Kristen itu ekstrim rohaninya. Kalau pakai obat dokter itu tanda kurang beriman. Dengar ya, obat itu karunia dari Tuhan. Kok bisa? Ada banyak tumbuh-tumbuhan di dunia ini dan Tuhan kasih hikmat kepada manusia untuk dimanfaatkan sebagai obat pengobatan. Alkitab juga ada seorang dokter namanya Dokter Lukas. Dia pakai banyak istilah-istilah kedokteran itu di dalam Injil Lukas dan Kisah Rasul. Saya buktikan ya, ada nabi juga yang pakai obat. Coba lihat. Yesaya pasal 38 ayat 21. Ayo kita baca. 2, 3. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Nah ceritanya Nabi Yesaya datang kepada Hizkia, Raja Hizkia yang sakit, yang membawa kematian. Dan Tuhan berkata sama Nabi Yesaya, beritahu dia akan mati. Nangis minta Tuhan kesembuhan, lalu Tuhan berkata, datang sama Hizkia, kasih dia pengobatan. Apa? Ambil sebuah kue ara, ditaruh pada bara. Bara itu bisul, kayak seperti luka borok yang radang, yang nggak sembuh, yang kumat-kumatan itu, ya. Taruh kue ara. Kue ara itu pakai kata Ibrani namanya dabelet. Dabelet itu bisa berarti
kue, makanya bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kue atau gumpalan. Gumpalan ara yang dipres. Jadi idenya, bisulnya, barah itu, bahasa Jawa diboboi, ngerti ya? Diplester. Dengan gumpalan ara itu, yang dipres. John Martin dalam Bible Knowledge Commentary dia mengatakan ini adalah pengobatan yang umum pada masa itu. Kalau orang sakit bisulan, bisul barah, ambil, ini bahasa Jawa bobok itu tadi tuh ya, ambil gumpalan ara itu supaya kesembuhan. Paham enggak? Ini contoh yang luar biasa dari firman Tuhan. Nomor 1 ya. Doa, minta kesembuhan Tuhan. Ingat ya, yang sakit-sakit dengarkan. Doa minta kesembuhan Tuhan. Nomor 2, Tuhan juga pakai obat. Plus kombinasi, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Perhatikan bersama-sama. Tuhan bikin penyembuhan. Lihat, kita perlu doa. Minta Tuhan. Yang kedua Tuhan pakai juga obat. Dan kombinasi ketiga, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bekerja. Amin. Lihat satu ayat lagi kita baca. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. 2, 3. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini ceritanya Timotius hamba Tuhan ini sakit-sakitan. Ada 2 kemungkinan. Sarjana Alkitab mengatakan ini kemungkinannya si Timotius ini asketisme. Maksudnya apa itu? Berpantang untuk Tuhan. Ingat ya, misalnya nggak mau minum anggur, nggak mau makan makanan khusus, atau misalnya seperti Daniel dulu ya, nggak mau makan daging. Nah itu seperti itu. Jangan berpikir, oh saya mau asketisme untuk Tuhan. Pantangan untuk Tuhan, tapi saudara mau diet. Beda ya. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya ingat ya, pada abad pertama air itu tidak seperti air kita. Kita punya botol aqua, saudara bisa beli isi ulang, itu lebih baik daripada air keran. Air keran kita nggak bisa diminum. Di Indonesia ya, khususnya. Nah apalagi ini abad pertama. 2000 tahun yang lalu bro, air yang diminum itu gak bagus. Itu sebabnya mesti ditambahin sedikit anggur, wine. Dan itu yang menolong supaya pencernaanmu sehat. Perhatikan bersama-sama. Nah ingat ya, ini bukan apa ya pembenaran. Loh ini loh. Berarti penyembuhan itu boleh? Enggak. Di sini yang disebut ini khusus untuk pengobatan. Ingat ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi Tuhan juga menyarankan. Sering juga Allah memakai jalan medis. Si Timotius punya masalah dengan pencernaan. Pakai jalan medis. Di situ juga Tuhan bekerja. Yang berikutnya, ayat berikutnya, ini mesti diyakinkan jemaat ini ya. Ayo kita baca 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ingat ya, doa itu penting. Doa itu penting, tapi obat itu penting juga. Nah Yakobus ini cerita kalau ada seorang jemaat di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Ini doa penting. Serta mengoles dengan minyak. Nah kebanyakan Kristen-Kristen yang ekstrim-ekstrim ya. Nah ini namanya minyak urapan. Salah bro.
Saudara mesti ngerti enggak? Gini loh ceritanya, ini kan abad pertama. Coba lihat ya. Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu ada seorang yang dirampok. Singkat cerita orang Samaria datang menolong dia, dibalut lukanya. Dengar ya. Disiram dengan amur, diinspektan. Disteril supaya tidak ada infeksi. Lalu disiram, dioles dengan minyak. Itu pengobatan. Jadi pada abad pertama umum sekali orang di masa perjanjian baru mengolesnya dengan obat. Kalau tidak tahu, lihat Wahyu 3:18, sorry. Wahyu 3:18 ada juga obat oles untuk mata. Yeremia 8:22. Balsam Gilead. Obat yang terkenal, obat oles yang terkenal untuk menyembuhkan. Jadi Tuhan pakai, ingat ya kombinasinya jelas sekali. Doa, obat, mujizat Tuhan. Jangan nanti sama obat ya. Yang ketiga, ingat, ada juga namanya kesembuhan melalui intervensi Allah. Wow, ini spesialis untuk yang penyakit yang gak ada obatnya. Seperti apa? COVID. Ya memang sebagian besar dari kita sudah mulai divaksin ya. Tapi efektivitasnya nggak menjamin. Bahkan penelitian terakhir perlu suntikan ketiga yang sudah 6 bulan. Saya disuntik kedua 18 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Waduh, September, Oktober saya harus, kalau bisa cari suntik lagi ya, vaksin lagi seperti itu. Varian-varian mulai muncul. Dan saya balik lagi ya cerita Alkitab. Banyak kisah-kisah di Alkitab perjanjian baru. Perjanjian lama juga. Ada penyakit yang gak ada obatnya. Contohnya kusta, buta sejak lahir, lumpuh, bisu, dan kasus-kasus yang seperti ini nggak semua orang disembuhkan. Dengarkan baik-baik. Tapi ada orang-orang khusus yang Tuhan kasih anugerah spesial. Dan hari ini kalau kita bergumul kepada Tuhan, minta sama Tuhan, intervensi ya Tuhan. Tuhan Yesus turun tangan. Dan ingat Tuhan Yesus bilang apa? Saudara mesti datang sama Tuhan. Yesus tahu orang ini buta. Yesus tahu orang ini sakit dan ada obatnya. Tapi hal yang Yesus lakukan adalah selalu pertanyaan. Apa yang kamu kehendaki supaya aku lakukan? Apakah Yesus nggak mau tahu? Yesus mau tahu. Tapi Yesus mau kita meminta dengan iman. Mungkin saudara sedang bergumul hari-hari ini. Bukan dengan COVID. Dengan hati saudara. Dengan kejiwaan saudara. Dengan emosi saudara. Dengan persoalan. Dan ingat. Minta Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kehidupan saudara. Ayo kita baca ayatnya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-15. Ya, kita baca 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada saudara,
Maukah engkau sembuh? Apa yang aku kehendaki buat engkau? Kalau engkau merasa psikologimu terganggu, kalau engkau merasa jiwamu terganggu, kalau engkau merasa penyakitmu terganggu, kalau engkau terpapar COVID hari ini, Tuhan sanggup. Dia bisa turun tangan dalam kehidupanmu. Minta anugerahnya, minta kemurahannya, dan percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Saya mau tutup dengan satu cerita. Ada seorang pendiri klinik yang terkenal di dunia namanya Mayo Clinic. Pendirinya namanya Dr. Will Mayo. Orang-orang di dunia kalau sakit yang gak umum, ya pasti kalau punya duit pasti pergi ke sana. Karena pasti ada solusi. Tapi Dr. Will Mayo ini pendiri klinik Mayo, dia berkata, kami dokter pun terbatas. Kadang-kadang kami harus ketemu dengan pasien-pasien yang dengan standar medis tidak ada harapan lagi. Dan kami para dokter sudah angkat tangan karena dokter berkata pasien ini sudah pasti meninggal, tidak bisa hidup lagi, tidak ada obatnya, sudah terminal, sudah terakhir. Dan Dr. Will Mayo ini bersaksi, yang luar biasa adalah ketika saya menemukan pasien-pasien yang seperti itu, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika ada seseorang datang, pendeta mendoakan orang itu, pasien yang sudah dokter angkat tangan, pasien yang dokter berkata sudah terminal, kami sudah tidak bisa apalagi, sudah daya upaya yang terbaik. Dan ketika hamba Tuhan itu datang dan berdoa, dan dokter tidak bisa melakukannya, tiba-tiba pasien itu sudah terminal, sudah hampir mati. Seperti mendapat percikan keabadian. Dan kita tahu itu kuasa Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan dunia medis akal sehat. Harusnya pasien itu meninggal. Tapi bisa pulang dan sembuh. Kenapa? Intervensi Tuhan. Hari ini saudara yang memerlukan kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupanmu. Datang dan minta kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Mujizat yang besar, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulih
membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang percaya kuasa-Mu, bilurmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik buat kami. Engkau memberikan kuasa, Engkau berikan mujizat-Mu yang luar biasa buat kami. Kami percaya setiap dari antara kami yang bergumul dengan hidup kami, dengan sakit kami, dengan rumah tangga kami, dengan persoalan kami, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kuasa-Mu masih bisa terjadi. Setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kami percaya kuasa-Mu, bilur-Mu menyembuhkan sakit kami, menyembuhkan rumah tangga kami, menyembuhkan jiwa kami, menyembuhkan kekuatan kami, menyembuhkan diri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Kita angkat roti ini tinggi di atas kepala kita. Ini tubuh Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan, melayakkan kami semuanya. Dan kami tahu Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami siap Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini, inilah persekutuan dalam tubuhnya Kristus. Katakan haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ambil cawan ini, angkat tinggi di atas kepala kita. Makasih Tuhan, ini darah-Mu, darah yang menguduskan, menyucikan, melayakkan kami semuanya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur di dalamnya ini adalah persekutuan dalam darahnya Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami harus ibadah online, walaupun kami harus berjaman kudus online, tapi kami tahu Engkau hadir bersama kami. Engkau menjamah hati kami. Engkau menyegarkan jiwa rohani kami Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepadamu. Kami berdoa terus untuk pemulihan yang sakit. Yang sakit tubuhnya, yang sakit jiwanya, sakit rohaninya, sakit COVID Tuhan, sakit apa saja Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkau menjamah kami dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja kami. Terus Tuhan bekerja, walaupun kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami bisa berdoa. Kami bisa memberikan hidup kami, berikan persembahan kami untuk Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sudah mulai turun pelan-pelan dari naik drastis korban-korban COVID dan semuanya. Tuhan terus bekerja memulihkan negeri kami, memulihkan Indonesia, memulihkan Surabaya. Berkati para medis, berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Pemimpin negara kami, semuanya. Tuhan ampuni negara kami, ampuni dosa dunia, pulihkan kami dari COVID ya Tuhan. Terus Tuhan bekerja untuk vaksinasi supaya lancar. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga kesehatan kami, berkati kebutuhan kami, cukupin, berikan kekuatan rohani jasmani kehidupan kami. Dan berkati persembahan yang akan kami kumpulkan hari ini Tuhan. Persembahan kolekte, persepuluhan, Tuhan berkati semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah, diberkatilah segala usaha, pekerjaan, toko, karya dan proyek kita, diberkati anak cucu menantu kita, diberkati studi masa depan anak kita, diberkatilah hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah rohani jasmani, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
so deep.